Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan tentang handling errors. Di sini saya bersama dengan teman saya Muhammad Farhan, dan teman saya ada Alfa Dia Aidan, Muhammad Fadil, dan Muhammad Zohri Bayaki. Oke, silakan dimulai presentasinya. Jadi kan kita tadi ngebahas tentang handling error. Jadi kita menggunakan metode address book family project. Jadi ini untuk gambarin berapa prinsip dari handling error tersebut dan kayak penanganan kesalahan yang muncul dalam aplikasi gitu-gitu. Nah, jadi proyek tersebut nanti bakal ngewakilin aplikasi yang nyimpen detail kontak pribadinya, kayak misalnya alamat atau nomor telepon untuk jumlah yang banyak lah gitu pokoknya. Nah, daftar kontak yang itu nanti bakal digunain pada ponsel atau misalnya kayak dalam program email, kayak terus dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa kelas di sini yang kita bakal bahas. Ada addressbook.java. Jadi ini kelas utama yang bakal kita nanti bahas, addressbook. Terus ada kontak details Java. Tentu juga ada tambahan address book demo. Jadi nanti ini disediain untuk apa ya, cara yang enaknya gitulah untuk nyiapin address book awal dengan beberapa data sampel. Next. Nah, ini jadi beberapa codingan. Ya, di sini ada kelas address book, terus ada beberapa kelas yang lainnya gitu. Jadi new details nanti sini bakal disimpan di kelas address book ini melalui metode add details. Nah, ini nanti ngasumsiin detail yang mewakilin new kontaknya gitu. Jadi bukan apa ya namanya, perubahan detail yang udah ada gitu. Nah, terus ada metode change detail. Itu nanti dia bakal ngapus entry lama dan dia bakal ganti dengan detail yang udah direvisi. Terus itu address booknya itu juga dia jadi bakal nyediain dua cara untuk mengambil entry-nya gitu. Jadi nanti ada metode get detail, dia itu nanti ngambil nama atau nomor telepon sebagai key, dan dia itu bakal mengembalikan detail yang udah cocok gitu. Terus ada metode search. Nah, yang kedua, metode search itu tadi dia bakal mengembalikan array, semua detail yang udah dimulai dengan string search ya. Jadi yang diberikan kayak misalnya itu string search 084 gitu. Dia akan kembaliin semua entry dengan nomor telepon yang memiliki awalan 084 itu. Nah, itu bisa dilihat kan di project address-nya. Dia udah jadiin interface pengguna berbasisnya kayak teks gitu. Jadi serupaganya dengan interface yang kemarin tuh game apa namanya? Game Zozo itu. Ya game Zozo yang kemarin itu lah. Nah, perintah yang disediain juga memuat kayak daftar isi dari address book, search, dan dia bakal nambahin entry baru. Next. Nah, jadi kita juga bakal ngebahas tentang defensive programming, ada client server interaction sama parameter checkingnya. Next. Nah, jadi ini client server interaction. Jadi program dapat mengadopsi setidaknya ada dua pandangan yang mungkin saat merancang dan mengimplementasikan kelas server. Yang pertama, mereka dapat mengonsumsi bahwa objek klien akan tahu apa yang mereka lakukan dan akan meminta layanan hanya dengan cara yang masuk akal dan terdefinisi dengan baik.
Terus mereka dapat mengasumsi bahwa objek server akan beroperasi di lingkungan yang pada dasarnya bermasalah, di mana semua langkah yang mungkin harus diambil untuk mencegah objek lain menggunakannya secara salah. Teks. Nah, ini jadi parameter checkingnya ya. Jadi di sini ada remove detail string ya. Jadi kan yang tadi sebelumnya untuk mencegah null pointer exception di remove detail ini gitu dengan string k itu lebih gampang gitu. Nah, coba kalau diperhatiin lagi bahwa selain kode research dalam metode ini bisa diperbarui sama komentar metode komentar gitu, komen untuk mendokumentasikan bahwa key-nya sudah tak diketahui gitu atau diabaikan. Dan jika kita meriksa semua metode address book ya, kita bakal masukkan apa ya, tempat di mana kita bakal akan ada sedikit perubahan dari parameter checking remove detail ini. Jadi ada kayak metode add details, jadi dia harus meriksa apakah metode parameter aktualnya itu bukan null. Tadi di slide sebelumnya sih. Terus metode change detail, jadi dia harus bakal memeriksa apakah key lamanya itu udah digunain gitu, dan bahwa rinciannya itu nggak null. Terus ada nanti metode search, dia harus meriksa apakah key-nya itu next. Nah, selanjutnya ini server error reporting. Nah, di sini lanjutan dari PPT tadi, lanjutan dari teman saya. Nah, ini digunain tuh buat dua user sama di programnya. Notifying user seperti pemberitahuan kalau programnya salah. Biasanya itu kalau di mesin-mesin gitu tampilin pada lampunya, biasanya disimbolkan dengan lampu warna merah. Terus notifying the client object itu pada programnya, seperti dibahas berikut ini. Nah, ini notifying pada program. Di sini ditunjukkan pada pemanggilan false. Kalau misalkan salah itu dia akan menunjukkan hasil yang false atau null. Nah, ini prinsip yang nanti dibuat untuk error handling. Karena ini adalah bahas error handling. Pertama itu dia menggunakan throwing and exception, penggunaan throwing biasa, terus ngecek benar apa enggak, terus efek dari exception-nya, terus menggunakan throwing ini pada programnya. Terus kemudian ini contoh dari throwing exception. Throwing exception itu yang telah kita tahu, throwing itu kayak menaruh gitu, menaruh exception. Exception ini adalah kelas subkelas dari sebuah Javalang. Javalang itu bisa EER atau buat menentukan error atau sistem titik EER, panggil subclass-nya, dia akan memunculkan errornya apa. Nah, di sini dicontohkan dengan throw new illegal argument exception. Nah, ini merupakan exception yang dipanggil untuk memunculkan kalau misalkan address-nya fail, gagal. Nah, ini skema dari check and check exception-nya. Throwable di sini dia itu merupakan sebuah Java class dari Javalang. Exception juga begitu, error dan seterusnya. Nah, ini contoh dari pengaplikasian hasil yang akan ditimbulkan dengan menggunakan throw exception ini. Seperti yang tadi pada program sebelumnya dijelaskan, menggunakan illegal argument exception untuk memanggil eksepsi dari error handlingnya. Nah, ini sama penggunaan
throw exception. Nah, di sini static require 00 ini merupakan sebuah static Java util yang digunakan untuk menyediakan kayak layanan untuk mengatur error handlingnya. Nah, di sini biar hasilnya di sini 0 karena dia file. Nah, kemudian di sini exception handlingnya. Di sini ada 5 check, terus propagation exception-nya, terus ini cara pengimplementasian dari exception ini. Jadi ada 5. Nah, ini yang cara yang biasa. Jadi dia langsung dipanggil aja si throw-nya, throw new, terus apanya, si supercase-nya. Nah, kemudian ini contoh pengaplikasian dari try-cat. Nah, ini ada contoh program. Nah, ini satu ini adalah exception throw from here. Nah, ini memasukkan di try itu memasukkan fungsinya apa gitu. Terus di cat-nya ini memanggil exception-nya apa. Terus hasilnya apa. Nah, ini contoh dari multiple exception. Jadi bisa menggunakan 2 panggilan eksepsi dalam satu try. Nah, ini menggunakan clause, yaitu menggunakan finally clause buat biasanya ini buat hasil akhirnya supaya menjadi satu kesatuan. Jadi tidak dicetak pada cat-nya, bisa langsung ke finally-nya. Jadi cat-nya itu cuma buat pemanggilan yang umum aja, yang buat finally-nya ke finally ini. Nah, mungkin itu saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang file readers. Jadi itu file readers merupakan salah satu file handling yang ada di Java. File readers ini berfungsi untuk membaca isi dari suatu file dengan ekstensi txt. Terdapat pada library java.io.filereader. Berikut code-nya. Jadi di sini kita membuat objek baru yang mengambil fungsi dari java.io.filereader dengan nama fr. Di sini file yang akan kita ambil adalah bernama testout.txt. Nah, ya kita akan meread semua kalimat yang ada di testout.txt. Terus akan kita print dan akan kita tampilkan, lalu fr akan kita close. Next. Lalu selanjutnya ada file writers. File writers merupakan salah satu file handling yang ada di Java. Ini juga merupakan file handling. File writers berfungsi untuk menuliskan sesuatu ke file dengan ekstensi txt. Terdapat pada library java.io.filewriter. Berikut contoh code-nya. Jadi file writers ini fungsinya ada di library java.io.filewriter. Sama seperti tadi, kita membuat objek file writer dengan nama fw dan akan kita simpan di drive D dengan nama testout. Isi dari testout.txt itu akan berisi kalimat welcome to Java point. Nah, itu welcome to Java point yang ada di dalam testout.txt akan tampil di drive D nanti setelah code ini dijalankan. Oke, next. Selanjutnya adalah fungsi scanner. Scanner merupakan salah satu cara untuk membaca file. Bedanya dengan buffer reader, scanner bisa membaca int, short, float, double, long, sedangkan buffer reader hanya bisa membaca string. Yaitu perbedaan dari membaca read. Read. Kalau tadi kan ada read file read, tapi kalau ini kita bisa menggunakan scanner gitu. Berikut contohnya, ya kita membuat objek scanner di mana kita menentukan path-nya, jalurnya di pembuatan objek itu. Lalu kita ya pokoknya ini code-nya akan membaca seluruh isi dari
file yang berbentuk angka kalau scanner. Kalau buffer reader akan membaca yang berbentuk string. Oke, next. Terus yang terakhir adalah serialization. Serialization adalah suatu proses yang dapat menyimpan objek menjadi urutan byte. Artinya jika Java Virtual Machine mati, maka objek yang ada juga akan terhapus, kecuali jika kita menggunakan serialization. Intinya tuh serialization tuh menyimpan objek yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di saat kita mematikan Java Virtual Machine, misalkan besok kita ingin menggunakan Java Virtual Machine, itu objek-objek yang kita buat akan tersimpan. Ya, berikut kodenya, misalkan ada itu string setter dan getter dan lain sebagainya, yaitu nanti akan kita simpan nilai-nilainya di serialization, karena kita sudah mengimplement serializable. Oke. Next. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.